bahwa si Ani harus melayani si bapak tersebut. Nah, ternyata proses ritualnya seperti itu. Baru ketika si Ani melakukan melayani si bapak tersebut, barulah dimasukkan alat tersebut atau semacam kayak apa ya, semacam kayak berlian atau apa. Hanya makhluk itu aja yang bisa bersetubuh sama Ani, yang lain nggak bisa gitu kan. Nah terus, dan itu ketika Ani bersetubuh dengan makhluk tersebut pun Ani ngerasain yang sakit amat sakit. Ngelayanin suaminya udah nggak bisa, ngelayanin siapapun kan udah nggak bisa karena kan kelaminnya udah rusak, udah hancur. Ini udah konsekuensinya. Ya udah kata Ani, saya mau ini aja Pak, mau putus. Maksudnya udah nggak mau kayak gini-gini lagi. Oh nggak bisa. Segala sesuatu yang udah terikat akan terus berjalan. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, itu harapan aku di sini. Oke, hari ini kita ada angkat video, tapi kali ini bukan saya yang mengalami langsung. Kebetulan ada yang ngirimin cerita nih ke saya, tapi memang namanya ya sedikit dirahasiakan karena atas request dari yang ngirimin cerita tersebut. Nah, kisah ini diangkat dari Jakarta. Kebetulan memang dia berdomisili di Jakarta, tapi bukan asli orang Jakarta, cuman pendatang di Jakarta. Singkat ceritanya begini, tapi sebelum itu di like, subscribe, dan komen cepet, di share juga sebanyak-banyaknya biar aku juga terus tetap semangat untuk membuat cerita-cerita video untuk sahabat-sahabat di rumah. Nah, sebelum aku lanjutin kisah video yang memang aku ceritakan kepada sahabat-sahabat di rumah, memang kita selektif banget karena aku pengen yang aku sampaikan kepada sahabat-sahabat di rumah itu kisah nyata semua gitu. Jadi kenapa aku maunya yang kisah nyata, karena kan bisa kita ambil dari pengalamannya gitu ya, ambil baik sisi baiknya dan dibuang dari sisi yang tidak baiknya. Oke, lanjut aja kita dengan cerita selanjutnya. Jadi gini, ada seorang wanita yang mengirim pesan pada aku, tapi memang namanya dia rahasiain. Anggap aja namanya itu Ani. Oke, nah Ani ini dia berasal dari kota, salah satu kota di Jawa Barat ya, dia dari Kuningan. Memang dari kondisi keluarganya itu adalah, maaf ya, golongan keluarga yang sangat tidak mampu gitu ya. Cuman awal dia bersekolah dan dia lulusan santri justru. Cuman karena memang keadaan yang membuat dia tidak bisa melanjutkan lagi di jenjang selanjutnya, akhirnya dia dirumahkan. Nah, singkat cerita, dia ingin mengadu nasib ke kota Jakarta karena dia pikir di kota Kuningan dia tidak mendapatkan pekerjaan, sedangkan dia harus memenuhi beberapa adiknya yang harus dia tanggung. Ya memang ini faktor ekonomi. Mungkin kalau teman-teman di rumah bilang klise masalah ekonomi, tapi kenyataannya banyak yang masih kita hadapin di negara kita itu yang sangat-sangat tidak berkecukupan. Nah, singkat cerita, si Ani ini setelah lulus dari pesantren gitu ya, dia ingin bekerja di lingkungan sekitarnya di daerah Kuningan, tapi dia mencoba untuk melamar kerja, kenyataannya itu tidak bisa untuk dia melakukan pekerjaan karena memang mungkin persaingan juga, atau memang ada yang basic yang mungkin Ani tidak bisa. Memang memang saya, kalau saya baca, dilihat di situ bahwa Ani banyak hal yang tidak Ani bisa gitu kan, seperti kayak komputer atau apa bahasa, Ani tidak bisa untuk punya keterampilan seperti itu.
Singkat cerita, akhirnya si Ani ini memutuskan untuk pergi ke rumah pamannya di Jakarta. Dengan harapan mungkin di Jakarta dia bisa melakukan pekerjaan gitu ya. Awal ceritanya itu dia ingin melakukan pekerjaan yang memang sesuai dengan basicnya dia gitu kan, sesuai dengan harapannya dia gitu. Nah dalam pergaulan dia bertemulah dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini Ani anggap kita panggil aja laki-laki ini bernama Anto. Nah laki-laki ini di mata Ani ini adalah seorang laki-laki yang baik, seorang laki-laki yang menurut Ani itu ya samalah sama dia, tidak banyak pengalaman dalam kehidupan. Nah disitulah akhirnya Ani mulai bertemu nih ceritanya, mulailah bercerita, mulailah keluh kesah, berawal dari teman terus sahabat, akhirnya mereka dekat gitu. Dari pertemuan itu gitu mereka sering jalan, seringnya namanya rantau gitu kan, pengen tahu dong lingkungan Jakarta seperti apa, sekalian dia nyari pekerjaan yang ada di Jakarta gitu, siapa tahu ada pekerjaan yang cocok sama dia. Nah Anto ini memang orang asli Jakarta, jadi dia hafal nih jalan-jalan di Jakarta ya kan, seluk-beluk Jakarta dia hafal, jadi pas banget untuk Ani, seperti pucuk cinta ulam tiba nih, pas banget si Ani yang tadinya buta dengan Jakarta ketemu sama laki-laki yang notabene-nya tuh dia tuh hafal dengan lingkungan Jakarta gitu. Nah akhirnya seringlah Ani jalan dengan dia, lalu Ani cerita, curhat, minta pekerjaan, mungkin Anto bisa mencarikan pekerjaan sama Ani. Akhirnya Ani dipertemukanlah oleh keluarganya Anto. Nah keluarganya Anto di sini adalah tantenya gitu. Ketemu dengan tantenya gitu kan, dikenalkan bahwa Ani itu dari Kuningan gitu kan, kenalan dia. Terus lalu Ani sendiri bercerita apa harapannya dia di Jakarta, karena dia ketika dia di Kuningan dia susah sekali mencari pekerjaan, dan dia berharap di Jakarta ini dia mempunyai pekerjaan yang bisa membantu orang tuanya dan adik-adiknya di kampung. Terus dari temennya itu, si tantenya itu, oh iya kalau begitu nanti saya coba pikirin nih, kata tantenya si Anto. Ani seneng dong, ada harapan nih. Berarti dia berangkat ke Jakarta, setidaknya dia punya harapan, gak kosong-kosong banget. Nah lalu dalam perjalanan pulang ke rumah, dia bercerita kepada Anto bahwa bagaimana caranya diusahain, tolong intinya seperti itu, kalau saya bisa kerja di sini gitu kan. Karena si Ani ini nggak mau nih pulang ke desanya, pulang ke kampungnya tanpa ada pekerjaan apapun, tanpa ada hasil apapun gitu kan. Karena kan dia juga udah berkorban meninggalkan keluarganya di kampung. Jadi tolong deh pekerjaan apa aja, yang penting saya bisa punya pekerjaan gitu kan, bisa punya penghasilan gitu. Nah udah akhir kata Anto, ya udah tenang aja, nanti aku usahain nih, dibilang gitu kan. Oh ya udah, aku bilang gitu kan, ya udah. Ani menunggu waktu dari jawaban dari si tantenya Anto itu kurang lebihnya 2 minggu ya. Mohon maaf deh kalau salah ya Mbak Ani titit karena takutnya saya salah. Nah, kurang lamanya tuh 2 minggu dia menunggu kabar itu. Nah akhirnya selama dia menunggu pun dia coba untuk melakukan mengajukan pekerjaan-pekerjaan di tempat lain gitu. Cuman dalam 2 minggu ini ternyata tidak semudah itu, Ani tidak dapat panggilan. Nah akhirnya pada 2 minggu itu tek aja pas banget itu hari Sabtu, Ani bertemu dengan tantenya Anto lagi. Diundang kembali ke rumah tantenya. Pergilah dia bersama Anto gitu, sampai di lokasi di rumahnya tantenya. Akhirnya di situ memang bukan hanya ada tantenya, tapi ada satu laki-laki, yang dimana laki-laki itu seorang sosok seperti bapak-bapak ya, udah bapak-bapak tua sekitar mau mencapai umur 60, dan memang perawakannya itu sepertinya kayak orang yang mempunyai ilmu gitu loh, karena dari style juga seperti itu. Ani lihat dari awal tuh, oh iya nih ada kok nih orang kok beda gitu dengan saudara-saudaranya Anto yang lainnya gitu kan. Ini lebih terlihat dari orang yang kayak orang punya ilmu sesuatu gitu kan. Nah terus akhirnya Ani dikenalkan oleh si bapak itu, dan ternyata bapak itu adalah temannya si tantenya Anto itu.
Nah, tantenya Anto ini di sini bernama Iin. Ya, tantenya itu bernama Iin. Anggap aja kita panggil tantenya itu bernama Iin. Nah, akhirnya Ani berkata kepada kepada dia bahwa mohon maaf, Iin itu berkata kepada Ani gitu kan ya, ini saya coba nih cari pekerjaan kamu selama 2 minggu ini, dia bilang gitu kan ya. Ada nih, dia bilang gitu, mungkin kalau kamu mau ikut, dia bilang gitu kan ya, silakan aja, dia bilang gitu kan. Mungkin nih jalannya memang seperti ini dan penghasilannya lumayan nih, dia bilang gitu kan. Terus oh gitu, tante, dia bilang gitu, iya coba aja sih, nggak ada salahnya. Nah kebetulan saya dapat pekerjaan ini dari bapak ini, disebutkan lah bapak ini, anggap aja bapak itu namanya Dedi ya. Terus Pak Dedi ini memang sedang mencari pegawai, dan kebetulan saya ceritakan tentang kamu, Pak Dedi ini sepertinya tertarik dengan kamu dan pengen ketemu langsung, makanya saya langsung aja nih perkenalin dengan Pak Dedi, dia bilang gitu. Nah untuk selanjutnya terserah aja nih Ani bagaimana sama Pak Dedi gitu kan. Nah akhirnya Ani ngobrol lah, terus tapi pekerjaan yang dia lakukan ini bukan untuk di di Jakarta, bukan, tapi pekerjaan ini untuk di luar kota. Jadi Ani pindah nih dari Jakarta, bukan ada di Jakarta lagi, pindah dia. Pekerjaannya apa? Dia bilang gitu. Oh iya, pekerjaannya itu dia bilang dia punya restoran gitu ya. Tapi restorannya itu ada tempat live musiknya, intinya seperti itu. Ya biasa aja lah, kayak pada restoran pada umumnya. Restorannya juga restoran ya makanan seperti dia bilang katanya makan makanan Chinese food seperti apa gitu kan. Sedangkan Ani bilang saya nggak punya dasar untuk bisa masak, dia bilang gitu kan, masak Chinese food, dia bilang gitu. Terus katanya si bapaknya ini nggak apa-apa, dia bilang gitu kan, nanti mungkin kamu nggak kita taruh di tempat koki tapi taruh di tempat yang lain, dia bilang gitu kan. Oh ya udah. Nah akhirnya kapan nih saya bisa kerja? Ya kalau bisa kamu persiapkan deh hari Minggu berangkat, Senin kamu bisa mulai kerja. Betapa senengnya dong hatinya si Ani itu, udah menanti-nanti dapat kerjaan. Akhirnya dapat dalam 2 minggu dia menunggu jawaban, tapi memang bukan di Jakarta, tapi pekerja di tempat lain. Nah akhirnya Ani langsung ngabarin keluarganya ke ibu bapaknya bahwa bapak ibu nih saya dapat pekerjaan nih, tapi memang bukan di Jakarta, pekerjaannya di restoran Cina, Chinese food. Bapak ibunya bingung kan, loh kamu kan nggak bisa masak nih, nggak bisa masak masakan Cina, Chinese food, bilang gitu kan, masakan Cina. Enggak kok, Ani nggak ditaruh di tempat masak, mungkin ditaruh di tempat yang bagian lain gitu kan. Oh ya udah, kabarin aja. Berangkatlah Ani bersama Anto dan bersama Pak Dedi ke lokasi tersebut, ke kota, di salah satu masih di wilayah Indonesia juga. Nah berangkatlah dia di sana, sampai di sana ketemulah dia dengan seorang ownernya lah, ibaratnya ibu-ibu gitu ya, dengan pakaian parlente seperti gitu. Ani juga kaget dengan melihat penampakan seperti itu, kok bukan apa gimana ya, beda banget dengan penampilan dengan yang pernah dia temuin gitu kan. Terus udah ngobrol cerita, akhirnya oh ini yang mau kerja di sini, kata si perempuan tersebut yang di sana. Iya, dia usianya berapa, kata gitu. Ditanyalah si Ani usianya berapa. Saat itu Ani itu usianya 19 tahun. Nah, 19 mau 20 kalinya. Nah, terus akhirnya oh ya udah, kamu tahu nggak kalau bekerja di sini syaratnya apa? Nggak tahu, dia bilang gitu kan. Oh, kalau bisa sih ya memang kita tidak membolehkan, tidak boleh pakai jilbab. Dia bilang gitu. Kaget kan Ani di sini karena dari awal Ani nggak pernah dibilangin bahwa dia harus lepas jilbab. Terus tapi yang namanya Ani udah kepepet, pekerjaannya udah dia pengen banget nih punya pekerjaan. Terus udah gitu dia juga udah terlanjur bilang sama orang tuanya dia bekerja, dia nggak mau bikin orang tuanya sedih lagi, sedangkan tanggungannya dia terus berjalan. Akhirnya mau tidak mau Ani bilang ya udah nggak apa-apa, tapi tapi saya pakai baju seperti ini, maksudnya pakai baju yang Ani bawa. Oh yang enggak, dibilang gitu kan, kamu memang pakai bajunya kayak gini semua, bawanya baju seperti ini semua gitu kan. Namanya dia seorang muslim kan, dan dia masih lugu banget pakaiannya. Terus dilihat, oh nggak bisa pakaian seperti ini, nanti ini aja, nanti
kami siapin bajunya, dia bilang gitu. Nah pikirnya nih, oh ya seragam kali ya, dia bilang gitu kan, karena memang kalau lihat dari restorannya itu mewah gitu. Terus dia gitu, kamu di sini tinggal di mana? Terus dia nengok ke Anto kan. Akhirnya si bapak yang tadi itu bilang bahwa dia nggak punya tempat tinggal di sini. Oh ya udah kalau gitu tinggal di sini aja, tinggal di memang restoran itu memang kebetulan disiapkan lah kamar-kamar gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang memang tinggal di situ gitu. Terus dia gitu, oh ya udah nggak apa-apa, gimana kamu mau apa nggak? Ya udah kalau begitu kamu tinggal di sini aja. Udah tinggal di situ dia kan, dipanggil lah siapa asisten dari si tante itu untuk menunjukin kamarnya si Ani. Nah, akhirnya Ani dibawa gitu kan di dalam suatu kamar, di kamar tidur lah. Kebetulan di kamar itu ada beberapa perempuan gitu ya, ada 4 perempuan. Pas Ani masuk ke situ ya Ani kaget dong lihat perempuannya di sini kok pakaiannya yang menurut Ani tuh pakaiannya tuh sangat terbuka banget, sedangkan Ani nggak pernah melihat hal-hal seperti ini sebelumnya gitu. Jangankan melihat punya temen atau saudara yang berpakaian seperti ini, nggak ada. Tapi pikir Ani, oh mungkin ini dia di bidang lain, mungkin beda, nanti Ani nggak seperti itu. Nah akhirnya Ani ditanya dari mana, kenalan lah mereka dengan satu kamar. Terus Ani diceritakan. Nah yang buat Ani bingung di sini ketika Ani bercerita Ani berasal dari mana dan Ani lulusan dari apa gitu kan. Seperti sahabat-sahabat di rumah tahu, Ani kan lulusan dari pesantren kan. Kok bisa ada di sini? Kaget lah teman-teman yang ada di situ. Lo kok bisa di sini sih? Emang lo tahu nggak di sini pekerjaannya apa? Kata gitu. Dia geleng-geleng aja kan. Dia bilang saya cuma dibawa mau pekerjaan di restoran aja, kata gitu kan. Yang mungkin jadi tukang cuci piring atau pelayan atau apa. Terus teman-temannya ketawa kan. Oh jadi dijelasinnya seperti itu. Iya, emang ada apa ya? Ya udah nanti lo lihat aja, dia bilang gitu kan. Nanti lo juga tahu sendiri kok kalau kita yang ceritain gak enak. Terus ya udah lo sana cepetan mandi. Nanti biasanya kita jam 7 itu suruh kumpul semua. Gitu. Ani kaget kan. Tapi kan saya kan baru di sini, Bang. Ya udah siap-siap aja mandi. Pakai pakaian yang ada dulu aja, mungkin nanti si tante bawain pakaian buat lo, dibilang gitu kan. Ya udah Ani mandi kan, Ani bersiap. Nah Ani sebelum mandi tuh Ani keluar dulu, berharap ketemu sama si Anto atau berurus sama si Om Deddy tadi. Pas Ani keluar ternyata Anto udah nggak ada, Om Deddy juga udah nggak ada, dan Ani juga nggak tahu harus telepon kemana karena memang kayak putus hubungan aja semua gitu kan. Ani juga gimana ini saya mau hubungin kemana gitu kan, sedangkan Ani kan di sini kan kalau jam kantor juga nggak boleh pegang handphone. Dan ternyata sampai di situ handphone yang biasa dipakai sama Ani nomornya harus diambil oleh pemilik dari restoran tersebut. Jadi hanya boleh kartu yang diberikan oleh pemilik dari restoran tersebut. Jadi nyaris Ani tidak bisa menghubungin siapapun gitu. Nah akhirnya udah nih Ani di dalam situ, Ani mandi selesai beres-beres, Ani pakai pakaian yang dia bawa dari rumah, dan Ani pakaian. Terus tiba-tiba teman-temannya tuh ngeliat Ani tuh gini, dari atas ke bawah ke atas begitu kan. Terus kata teman yang atas sambil dandan gitu kan, hah lo yakin pakai pakaian kayak gini? Terus Ani bingung kan, emang ada yang salah ya? Ya enggak sih, cuman yaudah akhirnya ya nanti deh mungkin dibawain baju. Nah bener aja, gak lama si temannya tuh ngomong, teman satu kamar tiba-tiba bawa dan perempuan ngasih baju ke Ani. Nah kamu pakai baju ini ya. Ani pikir kan seragam, pas Ani lihat lah itu pakaiannya itu yang menurut Ani itu pakaian yang terbuka banget, seksi banget, dan menurut Ani gak berani pakai pakaian kayak gitu. Akhirnya Ani bilang, saya nggak mau. Ya nggak bisa, kalau lo nggak mau pakaian kayak gitu lo nggak bisa kerja di sini, katanya gitu kan. Akhirnya akhirnya teman-temannya dibantu segala macam. Ani nangis di situ kan, nangis. Akhirnya dengan pakai pakaian yang benar-benar mini banget, yang menurut Ani kayaknya ini nggak mungkin nih jadi pelayan di restoran gitu kan. Pakaiannya minim segala macam gitu kan. Terus akhirnya udahlah pakaian Ani dibantuin semua. Tolong ya kalian ya, kata tante yang tadi situ, bantuin deh si Ani ini diberesin, di make upin atau gimana gitu kan. Akhirnya Ani dibantuin, di make upin, diberesin, sampailah Ani beda dari Ani yang tadinya di kampung. Sekarang Ani menjadi Ani yang benar-benar metropolis gitu istilahnya. Udah gitu Ani, dalam hati Ani ya gimana, dia mau pulang kampung, dia juga nggak tahu jalan pulang, dia nggak punya duit juga, handphone juga dia mau hubungin kemana. Mau nggak mau dia harus meneruskan hidupnya saat itu di situ. Nah udah singkat cerita, akhirnya si Anit itu
dikumpulkanlah di suatu kayak lobby gitu, kayak di briefing. Nah ternyata mulainya jam kerja itu adalah jam 9 malam. Ani bingung kan kalau restoran kok jam 9 malam baru mulai gitu kan. Ternyata jam 9 malam itu memang ini jenis golongan memang restoran yang notabene memang private restoran seperti gitu kan. Ada memang ternyata live musik yang terjadi tuh bukan live musik yang pada umumnya, pada restoran-restoran pada umumnya ternyata bukan kayak gitu guys. Nah si Ani siap-siap keluarlah pada jam 9 malam mereka semua. Ternyata pas di lobby itu tuh udah banyak tuh tamu-tamu dan 98% itu adalah tamunya laki-laki, 2%-nya itu perempuan, dan perempuannya ini adalah yang sebagai kayak IO-nya mereka dari yang mau bikin pesta tersebut di situ gitu. Nah terus akhirnya yang menghubungkan kepada si tante tersebut. Nah singkat cerita ternyata pekerjaan di situ adalah pekerjaan yang seperti itu. Jadi pekerjaan yang memang melayan bawa makanan, bawa minuman, pesanan segala macam, tapi memang notabene plus lah masa dalam arti kata memang untuk hal yang nggak baik gitu loh, untuk diperjualbelikan juga gitu kan, bukan pelayan yang kayak teman-teman lihat di restoran ngelayanin pesan makanan apa gitu kan. Ternyata itu nggak kayak gitu loh, makanya dandanan mereka juga minim semua, dan ketika mereka melayani seandainya minta ada yang ditemenin harus nemenin gitu kan. Nah singkat cerita akhirnya malam itu Ani pekerja itu nangis lah dia, cuman dia tidak bisa berbuat apa-apa. Si Ani itu dia mau kabur, dia udah nggak bisa, dia nggak tahu lokasinya di mana. Dia pikir daripada dia kabur dia malah mati di jalan gitu ya. Iya kalau sampai ke rumah orang tuanya, kalau ternyata dia mati di jalan gimana. Akhirnya Ani memutusin ya udah saya ngumpulin duit dulu aja nih sampai uang banyak, mungkin nanti setelah itu dia bisa berhenti kerja gitu kan, pikirannya seperti itu. Nah pada malam itu gitu lah, malam pertama Ani melakukan suatu pekerjaan yang masih kikuk lah, karena masih pertama kali diajarin sama teman-temannya. Nah hari kedua, hari ketiga, baru hari ke-5 mulailah Ani akhirnya sudah mulai lancar pekerjaannya. Tadinya kan dia nggak mau senyum atau apa, tapi dia diomelin terus sampai kamar dia diomelin seperti itu. Akhirnya hari ke-5 dia berusaha untuk totalitas, dia senyum, dia apa. Dia bukan menjadi Ani yang seperti dulu, dia lepaskanlah Ani yang seperti dulu, yang notabene Ani yang kalem, Ani yang lembut, seperti itulah yang bersahaja. Dia lepaskan itu semua karena memang dia berpikir saya harus keluar dari tempat ini. Nah hari ke-5 itu akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki. Nah laki-laki tersebut ternyata tertarik dengan Ani. Nah akhirnya si Ani itu dipanggil oleh si tante yang ada di situ gitu kan, si yang punyanya gitu kan. Ketika itu tolong kamu temani, kebetulan ada tamu yang di sebelah sana, dia suka sama kamu dan dia adalah saudagar lah ibaratnya gitu, pengusaha di daerah sini, dia bilang gitu. Terus coba aja kamu layani dengan baik karena dia sepertinya lagi galau lah, intinya seperti itu, lagi butuh teman cerita gitu kan. Nah akhirnya Ani dikhususkan untuk menemani itu. Nah benar aja nih teman-teman semua di rumah, ketika Ani menemani itu, lalu akhirnya si bapak-bapak itu ngajak Ani keluar dari lokasi tersebut, dan ternyata memang peraturan di situ itu boleh ngajak tapi dengan harus ada perjanjian dengan si tante. Jadi intinya Ani itu tidak boleh kucluk-kucluk dia bawa pulang begitu aja, tapi memang dia ada antar pergi, ada jemput antar seperti itu. Jadi memang ketat banget nih teman-teman di rumah, jadi nggak bisa sembarangan yang keluar dari situ tuh, nggak bisa sembarangan gitu. Jadi benar-benar dalam pengawasan si tante tersebut. Entah Ani nggak tahu saat itu apa yang diomongin ke tante tersebut. Akhirnya pergilah dia, pergi bersama si pengantarnya itu, diantarlah ke sebuah hotel. Nah sampai di situ kan Ani berpikir, ini namanya Ani masih ada polos-polosnya. Akhirnya Ani sampai di situ, kok cuma berdua aja gitu kan. Kirain kan memang ada karena bilangnya tadi itu cuman nemenin si om ini rapat, si bapak ini mau rapat gitu kan. Cuman kok cuma berdua aja. Nah singkat cerita nih sahabat-sahabat di rumah, ternyata yang terjadi Ani diperkosa di situ. Ani nggak bisa bergerak, Ani nggak bisa berontak, nggak bisa teriak, nggak bisa marah.
nggak bisa ada punya pilihan, yang ada cuma bisa nangis. Lalu terjadilah di situ pemerkosaan, tapi menurut tante tersebut itu bukan pemerkosaan karena Ani pun menerima uang tersebut gitu kan. Nah akhirnya Ani sampai di tempat pekerjaannya kembali, pulang ke asramanya itu, nangislah Ani di situ. Terus teman-temannya ngelihat semua, terus teman-temannya nanya, ceritalah Ani. Akhirnya teman-temannya baru cerita bahwa di sini pekerjaannya memang seperti itu. Gitu. Dari awal pengen cerita, teman-temannya ya bingung, takut Ani kaget. Ya mau nggak mau lo harus melakukan ini, tapi ya uangnya memang lumayan ini, dibilang gitu kan. Terus uang kayak gue nih sekarang nih, temannya cerita, gue bisa beli rumah di kampung, gue bisa beli sawah banyak di kampung. Pokoknya ceritanya seperti itu, tentang materi-materi yang menggiurkan Ani. Karena kalau lo nangis percuma, ini udah terjadi. Lebih baik lo harus nurunin perjalanan lo. Lo ingat aja bagaimana lo pulang bawa duit, kata temennya kayak gitu. Udah, kalau lo nangis percuma, lo kabur dari sini. Yang iya kalau lo hidup, kalau lo mati gimana? Sedangkan di kampung tuh keluarga lo butuh uang. Biasalah bisik-bisikan maut dari para rekan-rekan kerjanya gitu kan. Terus akhirnya Ani mikir, mau nggak mau, suka nggak suka, Ani harus meneruskan pekerjaannya. Sampai suatu saat Ani menikmati pekerjaan tersebut, dan malah justru merubah Ani, yang dimana Ani ngerasa tidak cukup penghasilannya, walaupun saat itu Ani sudah menjadi bintangnya di situ gitu loh. Mulailah muncul sirik-sirik, persaingan. Tadinya Ani ini dianggap bukan saingan yang kuat, akhirnya Ani dianggap punya saingan yang kuat, para senior yang di situ, karena memang para tamu itu maunya ke Ani. Dan walaupun Ani sudah tercukupi uang yang sangat banyak gitu ya, tapi tidak membuat Ani itu malah wah udah cukup nih. Janjinya Ani setelah terkumpul semua akan keluar, musnah semua. Dengan melihat materi tersebut, malah justru Ani malah kayak ketagihan, nggak puas, malah mengalami wah ini gue kurang, terus kayak gitu. Timbullah Ani akhirnya menjadi paling rakus di situ, hingga ingin menjatuhkan para teman-temannya yang lain di situ. Ani udah berubah, bukan Ani yang dulu bukan Ani yang sekarang, bukan Ani yang dulu gitu. Nah akhirnya singkat cerita nih teman-teman nih, terus si Ani, aduh nggak bisa kayak gini nih, banyak pendatang baru, kata Ani gitu kan. Gimana ya caranya? Akhirnya Ani coba cerita gitu ya ke temannya gitu kan. Teman-teman Ani memang punya sahabat di situ. Ya udah nih, dia bilang gitu, di sini tuh saingan kuat. Dia bilang gitu. Kalau kita nih nggak punya pegangan-pegangan, susah, karena pendatang baru tuh banyak banget yang datang. Dia bilang gitu. Oh gitu, dia bilang, iya kita bisa kalah, dia bilang gitu. Sedangkan kalau kita kalah, kita makan apa? Ini aja kita kan di sini harus, pokoknya begitulah, harus nyetor lah guys. Ternyata baju yang dia pakai itu bukan gratis. Awalnya aja Ani harus dipotong uangnya tiap bulan, belum lagi biaya dia tempat tinggalnya dia ternyata juga dipotong juga lah, dengan biaya apalah gitu, akomodasi lah, atau banyak sekali potongan, sehingga Ani ngerasa ini nggak cukup uang segitu gitu. Nah akhirnya itu gimana caranya? Yaudah nanti gue kenalin deh, ada satu gue sih bilangnya di situ nenek, dia bilang gitu. Nenek, dia bilang gitu. Iya, karena memang dia nenek-nenek, dia bilang gitu, dan dia bisa bantu kita lah, dia bilang gitu kan. Yaudah lo ikut aja gue, dan kebetulan memang gue minggu depan mau ke sana. Cuman Ani di sini akhirnya ngerasa kok begini gitu. Akhirnya Ani bilang, gue nggak mau lah, dia bilang gitu kan ya, gue nggak mau, dia bilang gitu kan. Nah ternyata singkat cerita nih teman-teman, kalau si nenek ini nih dia itu dengan medianya itu cuman pakai ibaratnya itu bedak. Jadi bedak entah itu dibaca-baca masih nenek atau apa gitu kan. Nah membuat si Ani ngerasa kayaknya kurang deh kalau cuman bedak doang gitu kan. Ani nggak mau tuh. Terus Ani ngomong lah ke temannya itu, kayaknya kalau cuman bedak kayak gitu, kayaknya gue nggak percaya tuh, dibilang gitu kan. Kayaknya kurang yang paten. Lo maunya apaan? Dia bilang, kata teman, kalau gue sih cuma bedak doang nih gitu kan. Bedak gue dibaca-bacain, didoain gitu kan. Gue nggak mau, gue mau yang lebih paten lagi. Ada nggak lo? Ada sih. Terus dia bilang gitu, ya udah bawa gue ke situ. Lo yakin? Kata gitu. Kalau gue sih nggak berani, dia bilang gitu. Emang kenapa? Ya memang ada resikonya, namanya lo minta yang paten pasti ada resikonya, dia bilang gitu kan. Ada, dia bilang gitu. Dia bapak-bapak,
ya udah nggak apa-apa, dia bilang gitu. Akhirnya temuin gue sama si bapak itu. Terus akhirnya udah nih ketemuin gitu kan, sampai di sana dikenalin lah sama si bapak tersebut itu kan, dengan tujuannya, dengan pekerjaannya, dengan maunya, karena harus terbuka kan di situ. Terus udah gitu, tapi ini gue cuma nganterin lo doang ya, gue nggak mau ikut serta di sini. Dan gue nggak pernah coba nih si bapak, cuma gue denger dari cerita-cerita si bapak ini bagus banget gitu. Gue nggak berani nih, gue cuma cukup sama si nenek itu aja gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Terus udah nih, nah pas ketika Ani ngobrol sama si bapak ini gitu kan, si temennya itu disuruh keluar. Nah ngobrol lah sama si bapak itu, ngobrol. Nah terus akhirnya si bapak itu bilang, kamu nanti datang lagi ke sini tapi sendiri, dia bilang gitu. Ah kaget, kenapa nggak sekarang aja saya dimulai ritualnya. Nggak bisa, harus sendiri, besok kamu datang lagi, kata si bapak. Terus sekarang kamu pulang, besok kamu persiapkan diri, kamu yakinin diri kamu kalau kamu ingin melakukan ini semua, karena kalau udah di tengah-tengah kamu nggak bisa mundur lagi. Kalau kamu udah bilang iya, kamu nggak bisa mundur lagi, kata si bapak. Oh ya udah pak, dibilang gitu kan. Akhirnya besok si Ani datang lagi ke situ nih, tanpa si temennya itu tuh. Nah pas datang, terus udah nih, pak kamu udah siap, kata si bapak itu. Siap pak, kamu kalau udah ngomong siap, kamu nggak bisa mundur atau nggak bisa kamu tiba-tiba berhenti di tengah jalan, karena ada resikonya. Terus enggak pak, saya udah siap. Udah. Nah akhirnya dilakukan ritual lah di situ. Nah dilakukan ritual, Ani masuklah dalam kamar tersebut ya. Kamar itu udah penuh dengan ritual-ritual si bapak itu. Ada yang namanya darah entah darah apa itu kan. Ada yang namanya kayak menyan seperti itu. Pokoknya Ani ngeliat saat itu tuh memang ngeri banget gitu loh kondisi itu. Dan ada yang Ani tahu tuh cuma ada kayak darah di situ, terus ada kayak menyan di situ, ada kayak asap lah seperti itu. Yang Ani lihat tuh seperti itu. Nah terus ada suatu benda gitu ya, cuman masih ditutup kecil gitu di ujung sana, cuman Ani nggak tahu gitu kan. Nah ternyata teman-teman semua di rumah, ritual yang dilakukan tersebut ada sedikit senonoh di sini bahwa si Ani harus melayani si bapak tersebut. Nah ternyata proses ritualnya seperti itu. Baru ketika si Ani melakukan melayani si bapak tersebut, barulah dimasukkan alat tersebut atau semacam kayak apa ya, semacam kayak berlian atau apa, mohon maaf nih, di alat kemaluannya si Ani gitu. Tapi memang si Ani harus melayani. Jadi ritualnya adalah seperti itu. Ketika Ani datang ngecharge, Ani harus melayani si bapak tersebut. Dan itu terjadi harus selama, karena Ani baru, harus 2 minggu sekali. Nah ketika Ani melayani si bapak tersebut gitu kan. Nah yang Ani rasain ini kan, Ani selama ini memang melayani banyak laki kan. Tapi ketika Ani melayani si bapak tersebut, Ani ngelayanin itu kayak ngerasa dengan sebuah makhluk yang besar, yang gede banget, yang berat banget, yang buat Ani itu nggak bisa nafas lah, tapi Ani nggak bisa nolak gitu lah. Dan memang seperti tenaganya tuh seperti kayak binatang gitu loh, kayak kayak bukan manusia, karena Ani kan biasa melayani beberapa macam laki. Dan malam itu Ani ngelayanin bukan ngelayanin seperti si bapak tersebut, cuman memang masih berwujud si bapak. Cuman ketika Ani melayani tuh kayak bukan ngelayanin manusia gitu loh. Terkadang si bapak itu memang kayak mukanya berubah, menyeramkan gitu kan. Cuman karena Ani udah berpikiran, oh materi, gue harus dapetin materi banyak sebanyak-banyaknya. Tapi memang benar, ketika Ani udah melakukan ritual itu, Ani sampai di pekerjaannya, guys, Ani sampai di sana satu pun tidak ada mau tamu dengan wanita-wanita yang bekerja di situ, hanya sama Ani aja maunya. Wanita-wanita lain di situ dikasih mental, si ini mental, segala macam mental, pakai mental. Tamu semua maunya nilainya cuma Ani doang. Alhasil kalau pada malam itu, kalau dihitung-hitung, Ani tuh sanggup ngelayanin laki-laki 10 orang. Bayangin 10 orang dalam semalam, dan Ani tuh sanggup. Cuman memang Ani minta bayaran yang paling besar gitu. Nah alhasil Ani melakukan itu pekerjaan itu 2 minggu sekali. Ani ke tempat si bapak tersebut 2 minggu sekali. Ani
ke tempat bapak tersebut gitu kan. Dan itu udah menjadi akhirnya sampai Ani itu bisa bisa bangun rumah di kampung yang besar banget, bisa bikin banyak kontrakan, pokoknya bisa beli barang-barang mewah di kampungnya, sehingga pokoknya Ani akhirnya menjadi orang paling kaya lah di sekitar kampungnya tersebut gitu kan. Sampai bapak ibunya bingung, kamu kerja apa sih nih? Di Jakarta. Udahlah pak, dibilang gitu kan, pokoknya Ani intinya pekerjaan Ani enak dah, sukses dah, dibilang gitu. Ani disayang sama atasan Ani, bilangnya seperti itu. Udah nih pokoknya bapak olah aja nih kontrakan ya, segala macem gitu kan. Nah terus udah gitu nih teman-teman semua nih, nah setelah melakukan pekerjaan itu Ani udah nyaris menjadi orang yang paling laris di wilayah tersebut. Nah suatu ketika tiap 2 minggu sekali datang, Ani tuh emang orangnya kan nggak pernah puas. Ketika datang udah sampai 2 bulan nih Ani berjalan, Ani datang situ terus dia bilang lagi, ada nggak nih pak yang paling kuat dari yang bapak tanemin ke saya di kemaluan saya waktu 2 bulan yang lalu gitu kan. Kamu yakin? Dia bilang gitu kan. Terus iya pak saya yakin, dia bilang gitu kan. Ada nggak nih pak yang paling kuat dari ini, yang lebih paten dari ini? Karena target Ani ini udah bukan untuk wilayah kantornya dia. Targetnya Ani itu udah di lingkungan luar. Karena Ani mau memperbesar jaringan lah ibaratnya seperti itu gitu kan. Sepertinya Ani mau jadi kelas internasional kayaknya. Nah terus udah gitu dia bilang gitu, ya udah kamu tinggal tambahin aja lagi. Pasang pasang seperti susuknya. Tadinya 1 tuh dipasang di kemaluannya Ani, saat itu Ani dipasangin 3 guys, di kelaminnya 3 ya, terus di dadanya dipasang 2. Oke. Nah abis dipasangin 2 di sini, terus dipasangin lah itu yang namanya di sini hampir seluruh badannya. Jadi ada berapa tuh guys, 1 2 3 4. Nah di bawah ada 3, jadi 7 dipasang lah tuh susuknya semua. Jadi kebayang tuh si Ani ngecelingnya kayak apaan gitu kan. Tapi jangan dicontoh yang kayak begini ngecelingnya, karena ngecelingnya nggak bagus nih. Terus udah akhirnya Ani makin semangat kan, karena memang target Ani tuh udah bikin jaringan, udah bukan di lingkungan itu lagi, tapi bikin jaringan lah di luar sana. Sampai si maminya ini, si tantenya ini udah nggak bisa bergerak karena Ani yang megang kuasa di situ. Yang banyak ngasih penghasilan di perusahaan itu adalah Ani. Jadi mereka udah nggak bisa macam-macam Ani, dan Ani tinggalnya udah bukan di asrama tersebut. Ani diminta dibangunkan tempat khusus segala macam, seperti kayak ya memang khusus buat Ani, kayak rumah kecil atau kayak apartemen kecil lah, tempat tinggal kecil lah. Di sini nggak dijelasin Ani mau di rumah apa di apartemen, nggak dijelasin. Cuman Ani tinggal sendiri akhirnya dengan pelayan sendiri. Kebayang tuh kan guys, dari yang tadinya rame-rame tidur berempat, sekarang Ani sendiri. Karena Ani tuh dianggap maminya itu adalah penghasil uang terbanyak gitu kan. Nah Ani bilang ke tantenya bahwa Ani minta bekerja lebih leluasa untuk bisa keluar gitu. Jadi nggak hanya uang lingkup aja gitu, karena Ani juga sebenarnya pengen ninggalin si tante ini nih, si mami ini, karena potongan kan. Karena Ani bilang gue udah mampu bekerja sendiri, jadi gue nggak perlu bekerja masih mami ini melakukan pekerjaan ini karena potongannya gede, jadi lebih baik gue bekerja sendiri di luar. Karena Ani anggap Ani udah punya jaringan gitu kan. Nah akhirnya bertemulah Ani dengan pengusaha ini, segala macem nih guys nih, pengusaha ini banyak gitu, pengusaha yang akhirnya bertemulah dengan seorang pengusaha yang sangat-sangat mapan dan sangat-sangat kaya, sangat-sangat ya pokoknya baik lah. Ternyata ketika dia menginginkan Ani, dia tidak menyewa Ani untuk menjadi perempuan seperti itu. Dia cuman minta Ani nemenin ngobrol, udah gitu aja, ntar dikasih uang banyak. Nah kan Ani bilang jarang nih perempuan laki-laki kayak gini nih, baik banget gitu. Sampai si Ani menawarkan, karena memang laki-laki itu tampan gitu ya. Terus sampai Ani menawarkan, ya nggak apa-apa lah, terus nggak usah bayar, karena memang kan laki-laki ini sering hubungin Ani gitu kan. Dia tetap nggak mau. Dia cuman, saya datang kamu panggil sini sewa, cuman temenin cerita, ngobrol, selebih itu ya udah pulang, dikasih duit banyak pulang. Akhirnya Ani kan timbul rasa nih, benih-benih suka gitu kan. Wah enak juga nih kalau jadi pasangannya, apalagi dia belum punya istri gitu kan, belum punya pasangan gitu. Cuman memang dia sibuk dengan kerja dengan tuntutan orang tuanya. Terus akhirnya singkat cerita,
Ani pengen nih buat nih si cowok ini nih jatuh cinta nih. Gak bisa sampai sini doang nih, bilang gue harus milikin. Akhirnya Ani balik lah ke tempat si siapa, si bapak-bapak ini nih, si Kongkong ini nih, balik cerita lah Ani. Akhirnya dia minta ditambah lagi nih, bayangin udah susuk gitu kan dengan perjanjiannya. Ani minta tambah lagi. Kali ini adalah perjanjiannya, setiap malam ini Ani harus kelilingin tuh yang namanya tuh rumahnya telanjang bulat setiap malam. Tuh keren gila kan. Terus, nah kata Ani, ada penawaran lain nggak? Gimana Pak, kalau misalnya nanti tetangga ngeliat atau bagaimana kan gak enak. Terus ya kamu pada jam sekarang gini kamu ya pokoknya ya intinya seperti itu perjanjiannya. Oh ya udah, diturutin lagi guys sama si Ani. Udah gila si Ani kan. Semuanya pokoknya Ani dibutain deh. Ani udah bukan Ani yang dulu lagi. Akhirnya nih guys ya, setiap tengah malam nih si Ani nih ya, pasti dia harus keluar kelilingin rumahnya telanjang bulat. Telanjang bulat, dia jalan gitu dengan baca ritual-ritual apalah tuh dari si Abah itu. Saya nggak bisa nyontoin ritualnya karena memang Ani juga nggak kasih tahu tuh ritualnya apa. Nah seperti itu. Nah akhirnya nih pas pertemuan selanjutnya sama si pengusaha tersebut tuh kayak tertarik gitu sama Ani. Terus tiba-tiba dilamar, jadilah istri, singkat cerita, istri dari si pengusaha tersebut gitu. Nah kehidupan Ani lebih mewah dong. Orang tuanya juga seneng banget anaknya ada yang nikahin pengusaha kaya, sukses, ganteng lagi segala macem lah pokoknya. Wah udah makin deh keluarganya makin keangkat gitu kan. Nah rumahnya jadi kampung Ani udah gede, belum usaha-usahanya yang lain segala macem lah. Wah pokoknya seperti itu. Nah akhirnya nikah lah sama pengusaha seperti ini. Udah nikah lah dia. Pernikahannya itu ya bahagia. Ani udah meninggalkan lah meninggalkan si tante tersebut gitu kan. Nah dalam pernikahannya itu di sini nih ternyata Ani itu emang udah keblenger lah guys. Sepertinya tuh udah buta dengan materi bahwa tujuan Ani menikah dengan laki-laki ini tuh bukan untuk menikah biasa gitu. Tapi dia pikir bahwa teman-teman suaminya ini kan punya lingkungan kerja yang sangat luas gitu kan. Udah internasional kan, targetnya Ani ini internasional nih. Udah bukan kelas-kelas Indonesia lagi, dia mau coba untuk keluar negeri gitu kan. Karena Ani udah jatuhnya udah nggak pernah puas, udah nggak punya ini udah nggak pernah puas dia. Nah dianggap nih suaminya yang sekarang ini adalah untuk penghubung dia ke dunia luar, ke rekan-rekan kerja suaminya gitu kan. Nah alhasil bener aja gitu kan. Terus udah gitu Ani berusaha untuk bermain dengan rekan-rekan kerja suaminya karena memang Ani memang dari awal juga tujuannya seperti itu. Akhirnya ketahuan nih guys sama suaminya, Nah suaminya kan memang dasar baik ya, suami yang baik atau bagaimana gitu kan. Ketahuan sama suaminya, terus akhirnya suaminya masih membiarkan gitu karena suaminya beranggap oh ya mungkin karena saya sibuk nih ya jarang di rumah. Nah coba lagi rumah tangganya si Ani dimaafin lagi. Akhirnya dia melakukan lagi seperti itu, sampai ketahuan lagi. Akhirnya saat itu Ani diceraikan. Nah ternyata nih guys nih, ketika Ani sudah mau diceraikan, proses mau dicerai. Nah Ani kan punya banyak di luar kan sana. Ternyata ada satu perempuan yang jadi notabene diganggu rumah tangganya oleh Ani tersebut, juga suka pakai ilmu gitu-gituan gitu kan, suka pakai ilmu seperti itu. Cuman dia itu ilmunya ibaratnya ilmu putih gitu loh. Dia memang berguru ilmu putih, bagus lah intinya gitu, bukan kayak si Ani ini. Dia melihat nih bahwa Ani ini emang tidak benar gitu kan, banyak hal begini. Akhirnya dilawan lah oleh perempuan tersebut, singkat cerita dilawan gitu kan, dilawan oleh perempuan tersebut. Dan memang perempuan tersebut kalau menurut si Ani memang cantik, tapi memang cantiknya tuh cantik beraura gitu kan. Nah lakinya ini nih memang sangat kaya raya. Ani tuh ngincer suaminya gitu kan, karena memang bukan untuk dijadikan suami lagi, enggak, untuk jaringan. Jadi Ani tuh
udah nggak ada cinta dalam hatinya. Dia memang udah nggak mau pakai cinta, karena untuk jaringan aja, untuk jaringan dia ke depan, untuk pekerjaannya dia, karena dia mau, cita-cita dia kan internasional itu, menjadi perempuan seperti itu, internasional. Nah karena berlawan lah nih, akhirnya nih dilawan sama si perempuan tersebut guys. Alhasil nih guys, si perempuan tersebut memang punya guru, dan gurunya tersebut adalah seorang seperti ya kiai lah, seperti itulah pokoknya, ilmunya bagus lah, ilmu putih. Nah suatu malam si Ani itu ngerasa, maaf nih ya guys ya, di kemaluannya tuh gatel ya minta ampun, gatel yang nggak bisa berhenti, gatel. Akhirnya Ani pikir, oh ya ini mungkin karena alergi atau apa, tapi ini berturut-turut nih, sampai akhirnya Ani ke dokter kelamin tuh kan, yang kulit dan kelamin. Ani periksa, dikasih obat, dikasih antibiotik apa, ternyata tidak menyelesaikan, dan dokter pun tidak bisa melihat ini penyakitnya apa gitu kan ya. Akhirnya begitu lagi. Nah Ani kan karena ngerasa gatel, Ani nggak bisa melayani siapapun itu gitu kan, karena nggak nyaman gitu kan, nggak nyaman dengan kondisinya itu. Sampai akhirnya Ani kesel kan. Nah Ani ini udah ngerasa dia udah kaya raya, dia pikir gue udah nggak butuh lagi nih si bapak yang bisa dia datengin gitu kan, karena memang Ani udah lama nih nggak datang ke tempat itu, harusnya kan 2 minggu sekali, karena lokasinya udah agak jauh ke bapak itu. Akhirnya Ani datang tuh kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang-kadang malah nggak datang. Perlahan-lahan Ani melepaskan ritual-ritual tersebut, sampai yang harusnya tiap malam tuh si Ani diem-diem harus keluar rumah keliling, ya karena udah nikah kan susah, bagaimana masa dia keluar rumah keliling-keliling telanjang, kan nggak mungkin gitu kan. Nah akhirnya udah nggak, nyaris Ani itu udah nggak jalanin ritual tersebut. Nah terus akhirnya kok gatel gitu kan ya. Ani juga udah nggak pernah jalan keliling lagi, minum obat segala macam udah nggak sembuh segala macam Ani. Terus bolak-balik ke dokter, sampai akhirnya, maaf nih agak menjijikan nih teman-teman, jadi udah mengeluarkan bau, udah istilahnya kayak bonyok lah, udah seperti itu. Ani udah panik karena dokter manapun udah nggak bisa, dokter yang paling mahal nggak bisa. Tapi karena suaminya emang baik, nerimo aja keadaan istrinya kayak gitu kan. Nah alhasil Ani tekad nih, saya harus kunjungi si bapak nih, gimana alasannya sama suami. Nah kebetulan si suami emang mau dinas ke luar negeri gitu kan, mau pergi. Ani yang biasanya ikut nggak mau nih ikut, karena dia mau ke tempat si bapak itu. Bener aja dia ke tempat bapak itu. Sampai di sana ya memang bapak itu bilang, kamu nggak jalanin ritual segala macam. Saya udah bilang ini udah konsekuensinya. Ya udah kata Ani, saya mau ini aja pak, mau putus, maksudnya udah nggak mau kayak gini lagi. Oh nggak bisa, segala sesuatu yang udah terikat akan terus berjalan. Ya si bapak itu juga nggak mau rugi lah, si dukun tersebut kalau diputus kan dia nggak punya langganan lagi. Oh nggak ada. Ani akhirnya berantem kan, saya udah nggak mau kayak gini lagi pak, saya kan udah punya suami, saya udah nggak bekerja seperti ini lagi, saya udah nggak mau lagi, dibilang gitu kan. Terus udah gitu, ya udah nggak bisa, kan dari awal saya bilang, pertama kali kamu datang selalu saya tanyain, udah datang sini nggak bisa balik lagi, nggak bisa pulang atau nggak bisa berhenti tengah jalan. Terus sekarang gimana? Kamu harus terusin. Udah nggak bisa pak, bagaimana kalau ngelilingin rumah kan nggak mungkin. Ya memang udah perjalanan ritualnya seperti itu. Atau suamimu mati. Tuh, Ani kan ternyata Ani masih punya perasaan nurani nih. Ya nggak mungkin suaminya mati. Ya kan, Ani aja udah keadaannya udah kayak begini gitu kan. Masa mau suaminya mati, ntar siapa nih yang nafkahinnya segala macam. Sedangkan Ani kan paling takut tuh kehidupan yang namanya susah gitu kan. Terus akhirnya Ani berpikir gitu kan. Pulanglah Ani, pulang. Nah malam itu Ani ngejalanin, coba karena suaminya lagi di luar negeri, dia keliling rumah gitu kan, keliling rumah. Nah udah besok paginya ternyata nggak ada perubahan, Ani masih terus begitu kan. Ani bingung kan, masih terus ya, karena memang kan diiniin sama si perempuan yang tadi itu, ya kan, dihalang gitu kan. Nah alhasil Ani ngubungin nih temennya yang dulu tuh, kalau teman-teman denger cerita sebelumnya yang bawa Ani ke tempat itu, ngubungin. Akhirnya temennya ngomong, wah nih, dia bilang gitu, gue nggak tahu nih kalau kayak gini gitu kan, karena pas ngelihat alat vitalnya kelaminnya Ani kaget ya, minta ampun, udah bonyok, udah bau, udah segala macam, udah nggak berbentuk, udah serem deh seperti itu, udah berdarah terus gitu kan.
istilahnya mengeluarkan darah terus dan baunya minta ampun, udah kayak bau busuk, bau ada bangke apa gitu, bangke binatang. Pokoknya udah karu-karuan deh baunya udah. Terus temennya juga angkat tangan karena dia udah gak punya kenalan lagi, karena si bapak itu adalah bagi dia udah paling tertinggi ilmunya. Terus ya mungkin dia juga cerita, lu punya ini kali nih punya pantangan yang tidak dijalankan, kata gitu kan. Emang bener dia cerita. Terus akhirnya ya udah bagaimana, tapi dia bilang, kata Ani, gue udah nggak bisa stop nih karena gue udah datang ke sana, kata Ani, tapi ilmu ini nggak bisa diberhentiin. Bingung dong sahabatnya juga, temennya Ani itu yang dulu satu profesi. Terus ya lo gimana nih, dia bilang gitu kan ya, kalau si bapak itu udah nggak bisa gimana, kita mau kemana, dia bilang gitu. Terus ya mau nggak mau nih, tumen-tumenan nih temennya bener nih, mau nggak mau nih dia bilang kayak gitu kan, lo cari orang yang bisa tapi mungkin yang ilmunya putih, kata gitu. Lah Ani kaget, kalau ilmunya putih berarti kan Ani hilang semua tuh susuk-susuk dalam tubuhnya, hilang dong. Sedangkan dia ngerasa suaminya adalah kaya raya gitu kan. Wah, kehidupannya udah jet set banget Ani itu. Udah nyaris mau ngeliat bawah dikitnya udah gak bisa gitu kan, karena udah sangat-sangat kaya guys. Ani mikir lah, kalau Ani ke tempat itu resikonya apa gitu kan. Udah Ani berat bagi Ani. Akhirnya ntar gue pikirin, pulang lah Ani, pulang gitu kan. Terus suatu malam itu berdarah tuh namanya kelaminnya Ani gitu kan, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Darahnya warnanya juga udah bukan warna merah lagi, tapi udah hitam-hitaman lagi, terus udah bonyok segala macem. Dan malam itu Ani didatangin oleh sosok seperti makhluk yang berbulu, tapi bukan, Ani bilang itu bukan gondruwo gitu ya, cuman memang makhluk tersebut ngajak bersetubuh Ani, dan Ani harus ngelayanin. Hanya makhluk itu aja yang bisa bersetubuh sama Ani, yang lain nggak bisa gitu kan. Nah terus, dan itu ketika Ani bersetubuh dengan makhluk tersebut pun Ani ngerasain yang sakit amat sakit. Ani udah tersiksa banget. Jadi Ani itu cuma bisa ngelayanin si makhluk tersebut aja. Ngelayanin suaminya udah nggak bisa. Ngelayanin siapapun kan udah nggak bisa, karena kan kelaminnya udah rusak, udah hancur. Siapapun nggak bisa. Akhirnya Ani cuma bisa ngelayanin makhluk tersebut. Jadi nafsunya makhluk tersebut aja. Nah Ani kan lama-lama nggak betah. Tuh makhluk kan nggak bisa ngasih duit buat Ani kan, kasarnya Ani pikirannya kan uang. Sampai suatu ketika Ani malu sama suaminya. Ani minta suaminya menceraikan. Gitu kan, cerain saya gitu kan. Tapi ternyata ini suami ini nggak mau. Si suami nggak mau cerain. Nggak apa-apa, saya terima keadaan kamu kayak gitu. Nangis lah Ani gitu kan. Kok nggak apa-apa, dia bilang tuh. Ya nggak apa-apa, dia bilang gitu. Terus udah gitu, nggak, pokoknya saya minta cerai. Terus loh, tapi saya nggak pernah mau cerain kamu, saya minta cerai, dia bilang gitu kan. Karena Ani ngerasa jadi istri udah nggak berguna. Ya udah, kalau mau kamu kayak gitu kan, udah sering kali minta, ya udah terserah. Akhirnya Ani tetap bertekad diri mengajukan perceraian. Akhirnya cerai lah dia. Cerai, si suami yang pergi dari rumah tersebut. Nah rumah itu jadi rumah Ani. Nah ketika cerai tersebut, Ani masih dengan ngalamin bonyok segala macem, dari alat vitalnya, dari kemaluannya, dong ngeluarin darah segala macam. Ani cuma bisa tiduran aja. Makin kesini badannya makin hancur gitu kan, karena memang dia hanya melakukan hubungan itu dengan si makhluk tersebut aja. Ani udah kayak mayit. Ketika temannya datang itu ke rumahnya Ani kan, ditelepon, lo datang deh ke rumah gue. Pas datang, Ani tuh udah kayak mayit, kaget lah temannya di situ. Dia bilang, lo butuh pertolongan, kata temannya. Mungkin memang bapak itu udah nggak bisa, lo harus putus nih ilmu. Tapi gimana, ilmu ini nggak bisa diputus. Ya lo cari jalan keluar lah. Mungkin lo, kan dari awal gue udah bilang nih, lo jangan terlalu berani, tapi lo berani banget. Makanya gue nggak mau deh ngelakuin kayak gitu. Gue cuma pakai bedak doang, doa untuk pakai kayak begitu-gituan. Gue nggak berani, dibilang gitu kan. Karena ini resikonya, gue tahu itu, makanya gue nggak berani. Ya terus gimana nih, udah kejadian, gue harus kayak gimana? Ya lo harus ngelepasin. Gimana caranya? Si bapak itu nggak mau ngelepasin, dibilang gitu. Ya lo carilah orang pintar yang mampu, yang sanggup, yang ilmunya kuat. Contohnya ilmu putih, lo carilah Pak Haji atau gimana. Ya siapa, gue nggak punya kenalan, dibilang gitu kan ya. Ya lo tanyalah sama orang kampung lo atau gimana, sama orang tua lo tapi gimana. Akhirnya Ani memutuskan, Ani pulang ke kampung. Memang kan Ani kan di sana kan juga punya rumah gitu kan. Nah pulanglah si Ani ini ke kampung. Waktu di kampung tersebut, Ani bertemu dengan seorang kiai yang benar-benar luar biasa. Dia punya pesantren segala macem, dan memang ya
Ani coba datang ke tempat tersebut gitu kan. Ani lihat aja kegiatan pesantren tersebut, terus Ani lihat. Nah, si kiai ini tahu apa yang dirasa sama si Ani, cuman dia nggak mau ngomong gitu kan. Dan si kiai ini udah tua sekali, udah bener-bener udah sepuh, udah pakai tongkat, udah sepuh banget deh, udah sangat tua gitu kan. Terus udah gitu Ani ngeliat gitu kan dengan kegiatan-kegiatan di situ. Teringatlah masa-masa Ani dulu ketika menjadi seorang santri gitu ya. Ada rasa kerinduan Ani, tapi Ani ngerasa Ani udah malu, udah kotor banget, udah kayak gitu. Nah, ketika Ani ngobrol, Ani lihat, terus Ani ngobrol sama abah tersebut gitu kan, kiai itu. Terus Ani bertanya kepada abah, apakah Ani boleh ikut mengaji di situ? Terus kata si abah, oh silakan, kata abah gitu kan. Nah, malam pertama Ani coba untuk ngaji di situ, nolak lah badannya, panas, sakit. Setiap pulang Ani kayak digebugin badannya, wah merintih Ani nangis, Ani apa segala macam, terus aja begitu gitu kan. Nah, pas hari selanjutnya Ani minta kepada kiai tersebut, ke abah itu, boleh nggak saya tinggal di sini, ada nggak kamar untuk saya gitu kan. Terus nah akhirnya dipanggillah seorang perempuan gitu, ternyata itu ada istrinya abah, si kiai tersebut. Dipanggil si ibu tersebut, adakah kamar di situ, dikasihlah kamar tersebut di situ, tidurlah di situ, di kamar yang perempuan semua. Ani ditaruh di situ, tidurlah di situ. Nah, disitulah karena Ani tahu ketika kalau Ani di rumah pasti Ani datangin makhluk tersebut dan untuk melayani makhluk tersebut. Sedangkan Ani udah nggak mau kan, udah makin bau, istilahnya udah makin jorok, makin benanah, makin berdarah-darah, makin hancur, udah nggak berbentuk lagi tuh namanya kelamin, udah nggak berbentuk lagi, udah bonyok, sebonyok-bonyoknya, udah kayak kalau kata Ani tuh kayak pepaya jatuh lah, bonyoknya kayak gitu. Akhirnya Ani di situ. Karena Ani takut nih kalau Ani pulang pasti makhluk tersebut datang. Bener aja Ani di situ. Ani lawan dengan badan ini sakit. Belum cerita tuh si Ani dengan si kiai tersebut, belum cerita dengan si ibu tersebut, belum cerita. Ani belum cerita. Nah akhirnya udah nggak tahan nih dia seperti itu. Akhirnya cerita lah dia dengan kiai tersebut. Nah kebetulan memang kiai tersebut tuh sangat bersahaja, didampingin oleh si ibu gitu kan, karena memang kan ceritanya sangat sensitif. Dampingilah oleh istri dari kiai tersebut. Ngobrol lah Ani, bahwa Ani ceritain dari awal sampai akhir, diceritain bagaimana pekerjaan Ani, bagaimana susuk yang dipakai sang Ani. Kaget lah, astagfirullahaladzim, kata si kiai tersebut. Ya Allah nak, dia bilang gitu kan, kamu udah terlalu jauh sekali langkah kamu, udah terlalu jauh sekali meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang gitu, kamu udah dibutakan oleh nafsumu, dia bilang gitu kan, kamu lupa hakikat kamu. Terus iya kiai, saya sadar, saya menyesal sekarang, dia bilang gitu, tapi saya nggak bisa melepas ini semua. Saya datang ke tempat orang tersebut tidak mau melepas, karena diceritain lah bila udah datang ke situ nggak bisa namanya mutus suatu perjanjian. Terus katanya si kiai itu marah, itu adalah penyesatan, dia bilang tuh, penyesatan, dia bilang gitu. Dia memang sengaja terus mengikat kamu menjadi budaknya, dia bilang gitu kan. Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kamu ingin bertobat dengan sesungguhnya, insya Allah dengan kesungguhan kamu itu akan diampuni dosamu, dia bilang gitu kan. Akhirnya dibimbinglah oleh si ibu tersebut, benar-benar segala macam. Akhirnya tapi itu resikonya apapun yang kamu punya dari segala sesuatu yang tidak halal gitu kan, dari pekerjaanmu akan hilang. Bener aja. Ani dengar rumahnya di Jakarta itu tuh yang tadi tinggal sama suaminya. Rumahnya itu kan memang ya rumah pemberian dari suaminya, tapi kan Ani memakainya dari hal-hal kayak gitu kan. Kebakar. Nangis lah Ani. Tapi kata Ani, ya udah, saya masih punya rumah di kampung ya kan. Punya rumah di kampung gitu kan. Pas punya rumah di kampung, Ani tinggal di kampung gitu kan. Di dalam rumah tersebut gitu kan, rumahnya mewah segala macam. Lalu tiba-tiba si Ani di dalam rumah tersebut itu entah apa gitu ya, ada kayak genangan air hitam, dan itu di halaman rumahnya makin besar tuh genangan hitam itu tuh gitu loh. Jadi sehingga Ani udah nggak punya penghasilan kan, sehingga Ani renovasi, tapi ini makin luas nih
Alhasil Ani memutuskan untuk menjual rumah tersebut karena udah nggak sanggup lagi tuh rumah. Bagaimana mau renovasi itu air hitam keluar lagi, dan tuh air hitam itu mengeluarkan bau di dalam rumahnya gitu kan, di sekitar perkarangan rumahnya ditanam, dikeluar lagi, makin ditanam, makin disumbet makin gede tuh. Jadi kayak gitu, akhirnya Ani nggak sanggup, memutuskan untuk jual rumah tersebut. Ani tinggal dengan rumah yang rumah dia yang apa istilahnya, rumah yang kecil lah, rumah yang kecil-kecilan gitu. Dari itu Ani dijual gitu kan, dengan rumah yang kecil-kecilan tersebut Ani beli bersama orang tuanya gitu kan. Nah Ani berharap dari kontrakannya tersebut gitu kan, kontrakannya pun gitu, kontrakannya yang tadinya banyak penghuninya nih ya, lama-lama surut sehingga tidak ada yang ngontrak. Nah, otomatis kan di bangunan butuh maintenance. Akhirnya Ani memutuskan untuk dijual lagi ya kan. Nah uang tersebut nih Ani pegang uang cash. Ani bingung mau ngapa, karena Ani sadar uang ini adalah hasil yang tidak halal yang pernah Ani lakukan pekerjaan gitu kan. Tapi ya Ani kan harus butuh rumah buat keluarganya. Ani belilah rumah yang tidak begitu besar tapi cukuplah untuk keluarganya. Lalu Ani datang ke rumah Kiai itu, Ani bilang, "Kiai, uang ini adalah hasil," Ani ceritakan gitu kan, kontrakannya, rumahnya yang besar dijual, diceritakannya terus gitu. "Tapi uang ini adalah hasil yang tidak halal yang selama ini saya lakukan," dia bilang gitu kan. "Bagaimana nih Kiai? Tapi kan saya juga butuh rumah untuk tempat tinggal saya gitu kan." Ani udah mulai melakukan pertobatan tuh. "Terus bagaimana nih Kiai?" Terus kata Kiai bilang, "Uang ini," dia bilang kayak gitu, "jangan kau makan untuk orang tuamu, jangan kau makan untuk itumu, tapi sedekahinlah di jalan." Terus, "Tapi kan bukan sedekah itu tidak diterima Kiai, dari uang yang tidak halal." Terus, "Kamu sedang melakukan pertobatan di sini. Pertobatan, benar-benar pertobatan. Asal kamu melakukan itu benar-benar itu, dan biarkan ini menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima atau tidak diterimanya, tapi jangan kamu masukkan lagi uang ini ke dalam darah kamu. Ibaratnya buat makan. Terus kamu lakukan apa pekerjaan." Akhirnya Ani jualan gado-gado. Jualan gado-gado dia gitu kan, ibunya segala macem. Bener-bener Ani akhirnya jadi kembali kayak dulu lagi dengan kehidupan yang sangat sederhana. Ani jualan gado. Nah uang yang tadi itu bener Ani buat Ani lempar di jalan, bukan lempar istilahnya tuh kayak sedekah di jalan lah segala macam. Biarkan itu menjadi urusan Allah, kata Kiai. Terima atau tidaknya bukan hakikatnya manusia untuk mengejudge apa uang itu diterima atau tidak gitu kan. Tapi biarkan itu menjadi urusan Tuhan. Bener aja Ani sedekah di jalan, ada orang minta-minta atau segala macam. Intinya Ani cuma ngambil sedikit dan Ani minta maaf karena emang untuk tempat tinggal Ani gitu kan, segala macam. Nah Ani sekarang menjadi tukang gado-gado. Perlahan yang penyakit yang di kelaminnya itu sembuh. Yang tadinya bonyok, yang tadinya benanah, yang tadinya berdarah terus, yang udah nggak berbentuk kelamin segala macam. Alhamdulillah akhirnya sembuh sambil dikasih air terus sama air doa ya dari Kiai tersebut. Dan emang dasarnya kan Ani emang bisa ngaji kan, dia kan dulu santriwati kan. Nah akhirnya Ani ngaji lagi di lingkungan pesantren tersebut bersama istri dari Kiai tersebut. Nah akhirnya Ani bertemu seorang pemuda, yang pemuda itu sangat sederhana tapi agamanya memang bagus. Nah alhasil Ani menikahlah dengan pemuda tersebut dengan udah benar-benar pertobatan, udah sembuh karena kan memang Ani udah nggak mau balik lagi dengan kehidupan yang dulu. Ani udah nggak mau balik lagi, udah nggak mau mengingat lagi. Ani mau benar-benar memulai hidup yang baru bersama suaminya ini gitu kan. Walaupun suaminya sederhana, dia sosok yang sangat mempunyai iman yang baik, menjadi imam yang baik juga untuk Ani. Dan dia sekarang usahanya adalah jualan gado-gado sama kayak kopi-kopian seperti itu, sama kayak Indomie gitu deh. Sekarang dia masih jualan Ani. Dan alhamdulillah dengan penghasilan itu Ani lebih tenang hidupnya, lebih damai bersama suaminya. Sekarang pun Ani lebih enjoy, lebih menikmati hidup gitu, lebih ya walaupun gak sekaya yang dulu, gila banget kan kayaknya ya. Dia dulu tuh jet set banget gitu kan. Sekarang udah bener-bener
lungkup, tapi ini menimbulkan kebahagiaan bersama keluarganya yang baru ini, dan dia punya anak. Alhamdulillah. Dari yang kemarin dulu kan dia tidak ada anak karena memang kelaminnya itu kan busuk ya. Nah sekarang udah bagus lagi, udah sembuh lagi gitu kan, dikeluarin lah semua tuh susuk-susuknya. Ya nggak tahu lah dengan karomahnya kiai yang diberikan pada Allah, karena mungkin aninya juga tekad untuk tobat, akhirnya ada bantuan dari Allah gitu kan. Hartanya gue udah habis, udah keluar lah tuh susuk-susuk tersebut, dan sekarang dia hidup bahagia bersama suami baru. Oke, ceritanya sampai di sini. Jadi itu pengalaman pribadi yang dikirimkan oleh salah satu sahabat Feni Rama, dan alhamdulillah bisa kita jadikan pelajaran bersama-sama untuk di rumah. Ambil sisi baiknya, jangan diikuti sisi tidak baiknya, karena setiap sebab ada akibat, dan setiap keputusan yang jauh dari agama tentunya ada akibatnya. Oke, sampai ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ayo dong di share biar terus ceritanya berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.